Bapak, orang tua siswa, serta seluruh siswa terkasih SMA Terang Bangsa. Pagi ini mari kita mulai devotion, kita naikkan lagu Allah Roh Kudus. Sebelum itu kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini itu juga karena kasih-Mu. Tuhan, biar Kau yang jagai hati kami, ubah hati kami Tuhan. Biar Kau yang terus sertai kami sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam
karena kemurahan-Mu. Kalau sebentar kami Tuhan mau dengarkan firman-Mu, biar Kau yang sertai kami, Kau buahkan hikmat-Mu, biar kami menangkap dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, mari kita mulai devotion pada pagi hari ini. Devotion pagi hari ini dengan subtema adalah Tuhan Yesus hebat. Ayat hafalannya ada di dalam Yohanes 5 ayat 8. Demikian, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Devotion pagi hari ini dengan judul adalah mesin waktu. Kita baca terlebih dahulu di dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya dengan kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataan. Nah, natsnya adalah di dalam Kejadian 50 ayat 20, yaitu, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Salah satu teknologi fiksi ilmiah yang paling terkenal itu adalah mesin waktu. Dengannya orang bermimpi bisa mengintip apa yang terjadi pada masa depan atau untuk mengubah peristiwa masa lalu yang kita sesali. Menariknya, secara teori fisika, mesin waktu bisa dibuat khususnya untuk pergi ke masa depan. Namun demikian, untuk sekarang kita harus bisa menerima fakta bahwa masa lalu tidak bisa diubah dan masa depan hanya bisa kita bayangkan. Bersyukurlah bahwa sebagai umat Allah, fakta ini tidaklah menakutkan karena karakter Allah yang terungkap dalam pernyataan Yusuf. Kisah Yusuf ini mengandung setidaknya ada dua aspek. Aspek yang pertama itu adalah mendorong kita untuk tidak terjebak dalam penjara masa lalu. Apapun kesalahan atau keburukan yang terjadi, bukan berarti hidup kita selamanya itu buruk. Bahkan kesalahan masa lalu dapat Allah pakai untuk mendatangkan kebaikan. Inilah artinya bahwa
Tuhan Yesus hebat. Ini yang terjadi pada saudara-saudara Yusuf. Mereka memiliki masa lalu yang buruk ketika mereka menjual Yusuf. Tetapi Yusuf, mereka mengakui kesalahannya dan melangkah maju. Melalui kehidupan mereka sekeluarga terpelihara di tengah kelaparan yang sedang melanda negeri pada waktu itu. Yang kedua, mendorong kita untuk tidak mendendam pada orang lain. Kita perlu percaya bahwa hal itu terjadi dalam kontrol dan kendali Allah. Demikian kebaikan kita. Ini yang dilakukan Yusuf. Ia tidak mau terpenjara dalam kemarahan, dalam kepahitan kepada saudara-saudaranya. Ia mengampuni mereka, membuka yang namanya pintu rekonsiliasi. Maukah kita melepaskan masa lalu kita seperti mereka? Lepaskanlah masa lalu, melangkah ke masa depan yang gemilang. Mari kita bersama-sama bisa mendeklarasikan, ya, kita sama-sama berdeklarasi, ya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidupku sama dengan Allah Bapa merupakan perjalanan menuju masa depan yang baik berdasarkan masa lalu, melainkan berdasarkan janji Tuhan untuk kehidupan yang akan datang, yang gilang gemilang. Sebab Allah Bapa menjamin bahwa janji-janjinya masa depan bukanlah harapan palsu, melainkan realita yang lebih baik daripada masa lalu. Oleh karena itu, diriku rela melepaskan masa lalu demi masa depan yang jauh lebih baik daripada apa yang diriku dapat pikirkan. Apakah kita menyadari bahwa Allah itu sangat luar biasa bagi umatnya? Apa yang dipikirkan kita tidak sama dengan pikiran Allah, tetapi kita bersama-sama belajar berjalan dengan pikiran Allah, maka kita dapati bahwa Tuhan Yesus hebat untuk hidup kita sebagai umat-Nya, sebagai anak-anak Allah. Amin. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, untuk mengingatkan bagi kita Tuhan, untuk melangkah ke depan Tuhan. Kita akan menghilangkan masa lalu kita Tuhan, masa lalu dalam bentuk apapun Tuhan, dan kami bisa belajar untuk mengampuni akan segala orang yang salah kepada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan masa lalu jangan terbawa menjadi kepahitan dan menjadi amarah, tetapi kami mau melangkah menjadi yang lebih baik menuju masa depan Tuhan, karena Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang hebat Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa buat hidup umat-Nya Tuhan. Berikanlah hikmat buat kami Tuhan untuk lebih-lebih lagi mengenal akan Engkau Tuhan, supaya kami bisa berjalan menurut dan seturut dengan jalan-Mu Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini Tuhan, di dalam pembelajaran hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang membuka hati dan pikiran kami. Engkau yang akan beri kemudahan bagi kami dalam belajar. Engkau yang akan memberkati kami semua Tuhan. Dan biarlah Engkau senantiasa menjagai dan memberi keselamatan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.